Rupiah sudah tembus ke angka 17.400 yang menjadi ATH-nya beberapa waktu terakhir. Yang bahkan IHSG sendiri selama 10 tahun terakhir hanya naik 47% saja. Sementara S&P 500 mereka naik 246%, bahkan Nasdaq mencapai 411%. Yang berarti dapat dikatakan kalau peluang keuntungan dari saham-saham yang ada di US hampir 10 kali lipat dibandingkan saham-saham yang ada di IHSG. Dan saya nih yang biasanya pegang prinsip stock picking aja, sekarang bisa saya akui kalau porto kalian cuma di IHSG saja, berarti kalian sedang ketinggalan momentum yang ditawarkan oleh market yang ada yang lain. Nah, Outdoor People General sini di video kali ini kita akan membreakdown 4 hal terkait saham US, terutama untuk investasi di bagian ETF ya. Mungkin banyak dari kalian yang tahu ETF, tetapi nggak tahu implementasinya bagaimana. Di sini akan coba kita bahas juga untuk masalah ETF tersebut. Juga kenapa kurs memberikan bonus tersembunyi yang ada dari perbedaan market, dan terakhir siapa nih yang sebenarnya cocok pakai ETF dan siapa yang cocok langsung masuk ke saham. Yuk kita diskusi. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung angka dan data dahulu perbandingan ETF atau indeks yang ada di Indonesia dengan yang ada di saham US. Di sini kita akan menghitung dari Mei 2016 sampai Mei 2026 ini, yang berarti 10 tahun penuh akan kita hitung bagaimana return dari masing-masingnya. Untuk IHSG sendiri dari 4.796 sekarang ke 7.000-an, bahkan sempat ke 6.900-an, yang berarti total return untuk IHSG 47% selama 10 tahun. CAGR-nya atau return per tahun dari IHSG hanya di angka 3,94%, yang sejujurnya ini angka yang sangat-sangat kecil sekali. Mungkin buat kalian yang udah biasa invest di deposito atau bahkan obligasi, yang untuk obligasi aja sudah jauh lebih besar, banyak yang 5-7% per tahun, dan bahkan itu dapat dikatakan hampir pasti nih untuk keuntungan yang didapatkan per tahunnya. Atau mungkin reksadana juga ada beberapa yang bahkan lebih tinggi dari 3,94% ini. Tetapi satu yang paling jelas adalah angka ini 3,94% ini jauh di bawah inflasi Indonesia di angka 5-6%, yang bahkan untuk pendidikan, kesehatan bisa 10-15% kenaikan harganya. Jadi dapat dikatakan kalau kita full invest ke IHSG selama 10 tahun, yang bahkan hanya ikut-ikutan saya di dalam, yang berarti keuntungan kalian hanya naik mungkin sangat kecil sekali di angka yang barusan saya sebutkan. Ya, walau memang sih untuk saya sendiri di GH Portfolio dalam 7 tahun terakhir saja CAGR saya di 31%, yang itu karena saya memiliki beberapa metode-metode sendiri yang mungkin nanti akan saya sedikit bahas juga di bawah. Nah, berbanding nih dengan indeks US seperti S&P 500, ingat ya kalau di Indonesia IHSG adalah indeks utamanya. Kalau di saham US biasa dibandingkan dengan S&P 500 yang berisi 500 saham top yang listing di saham US tersebut, di mana indeks mereka 10 tahun lalu di 2097 dan saat ini ada di $7.259, yang berarti returnnya kurang lebih 246% dengan CAGR 13,22%. Ingat ya, dapat CAGR di atas 10% aja itu sudah menjadi angka yang sangat baik, karena baik lagi obligasi tidak nyampe ke atas 10%, yang berarti kalau kita bisa mendapatkan di atas 10% per tahun aja itu sudah modal atau aset kalian bisa meningkat dengan sangat-sangat baik sekali. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah Nasdaq, dimana kurang lebih untuk Nasdaq ini ya kurang lebih mirip lah seperti Blue Chip atau LQ45 yang ada di Indonesia. Kenaikan mereka dari 4.948 sampai di 25.317 atau total return 411% dengan CAGR di angka 17,7%. Yang wah, ini 17,7%. Kita cuma investasi ke indeks aja. Itu sesuatu yang sangat-sangat gila dan besar sekali. Kalau misalkan nih dalam nominal, misal 10 tahun lalu kalian simpan 1 miliar di IHSG, saat ini nilainya naik menjadi 1,47 miliar. Yang 10 tahun cuma naik segitu, yang bukankah nilainya sudah jauh kepotong oleh inflasi selama 10 tahun terakhir. Tetapi kalau di S&P 500, uang kalian sekarang menjadi 3,46 miliar dan Nasdaq menjadi 5,11 miliar. Yang bahkan bukan nggak dapat lihat selisih returnnya aja hampir 10 kali lipat, dari 47% ke 411%. Dan perlu diingat juga ini menggunakan modal yang sama, waktu yang sama di 10 tahun, yang berarti ini tidak ada penambahan modal apapun, tetapi uang kita bertumbuh atau mengganda jauh berkali-kali lipat di saham US tersebut. Tetapi baik lagi ya, bukan karena indeks IHSG-nya, melainkan stock picking khusus yang membutuhkan ilmu lebih untuk memilih saham-saham yang baik. Seperti tadi GH Portfolio bisa 31%, tapi lagi-lagi ini cuma indeks doang, yang bahkan seperti reksadana kita bisa mencapai angka 13 dan juga 17% di Nasdaq barusan. Dan di sini kalau kita membicarakan investor pemula atau investor sibuk nih yang nggak punya waktu untuk analisis per saham bagaimana, maka indeks atau ETF ini bisa menjadi gap luar biasa dalam meningkatkan kekayaan kalian masing-masing. Maka mungkin pertanyaannya adalah, kalau gapnya sebesar ini, kenapa kebanyakan investor Indonesia masih antang portonya cuma ada di IHSG saja? Pertama, biasanya nih nggak tahu cara beli saham US, dan kedua
kedua merasa pasarnya jauh dan gak relate, yang bahkan ketiga juga banyak yang takut tidak halal atau tidak syariah untuk saham-saham US, yang itu akan kita bahas di video ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang cukup menarik dulu, yaitu kurs USD ke rupiah sekarang sudah di angka 17.300, dan dari trennya rasanya sangat sulit ya untuk kembali ke angka 15 ribuan seperti dulu. Yang kira-kira apa artinya hal ini bagi para investor di Indonesia kita? Saya kasih contoh nyata lah. Untuk APL atau Apple di tahun 2024 harganya sekitar 171 dolar. Saat itu pun kurs kita masih di 16.000, dan sekarang Apple sudah naik sekitar 66% dengan harga sampai di 285 dolar. Kenaikan 66% ini dalam 2 tahun saja sebenarnya sudah cukup tinggi, karena balik lagi ini cuma 2 tahun yang bahkan tidak sampai 5 tahun. 10 tahun yang lagi tadi IHSG 10 tahun cuma 47%. Tetapi itu belum selesai, karena kurs kita pun berubah kan dari 16.000 ke 17.300 atau sekitar 8,75%. Jadi kalau kita jual semua uang kita nih saat dengan kurs yang sudah lebih tinggi di 17.300, keuntungan kita dalam rupiah bukanlah tadi di Apple 66% kenaikannya, tetapi terdapat selisih kurs yang menjadikan keuntungan kita mencapai 80% lebih. Dan inilah yang saya sebut sebagai double win, yang bukankah sangat menarik sekali. Dan mindset ini juga berlaku untuk ETF, karena baik lagi ya, mereka berisi saham US, yang berarti investasinya mengkonversi dari rupiah ke dolar dulu, dan dari dolar barulah kita bisa membeli ETF tersebut. Yang sebenarnya ini bukan strategi advance, ini adalah logika dasar dari diversifikasi mata uang yang sudah dilakukan sejak lama. Cuma memang untuk di Indonesia sendiri, di mana mungkin zaman dulu orang-orang lebih banyak untuk beli dolar secara langsung dan disimpan saja karena nilai dolar akan naik, tetapi sekarang karena sudah ada saham US yang masuk ke Indonesia, yang kurang lebih sekitar 5-6 tahun terakhir lah, di mana kita mendapatkan regulasi khusus untuk membeli saham US ini, maka dapat dikatakan dengan saham US kita bisa menjadi double keuntungan nih untuk mendapatkan return dari selisih kurs dan juga kenaikan saham atau bisnis, apalagi saham US bukankah bisnis yang sangat-sangat mature sekali. Tetapi oke nih, sebelum lanjut, dari tadi kita ngomongin indeks, ETF, tetapi apa sih sebenarnya ETF tersebut? Yang di sini akan kita bahas secara singkat saja. ETF atau Exchange Trade Fund, sederhananya ETF itu adalah keranjang saham. Kalian beli satu produk ETF, tetapi di dalamnya ada puluhan bahkan ratusan saham sekaligus. Mungkin bedanya dengan reksadana, yang biasanya untuk reksadana ini mereka dikelola secara aktif oleh MI atau manajer investasi. Untuk ETF mereka cenderung lebih pasif. Dia pun mengikuti indeks tertentu, dan karena pasif, maka biaya pengelolaannya jauh lebih murah. Contoh nih, reksadana saham di Indonesia biaya tahunannya bisa mencapai 1-2%, karena balik lagi di reksadana ada si MI ini atau manajer investasi ini yang mengelola uang kita dari prospektus yang ditawarkan oleh produk reksadana yang mereka miliki tersebut. Sedangkan indeks atau ETF mereka tidak memilikinya. Yang baik lagi ETF kalau di Indonesia bisa seperti IHSG, LQ45, IDX 30 atau yang lain-lain. Itu semuanya termasuk indeks yang memang sebenarnya sih di Indonesia memang kurang populer penamaan terkait ETF ini, di mana luar negeri pun sudah sangat terkenal dengan ETF, di Indonesia masih dalam reksadana saja. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan beberapa top ETF yang mungkin perlu kalian ketahui, yang bisa menjadi saran untuk diversifikasi aset yang kalian miliki. Yang pertama adalah VO. Ini adalah Vanguard S&P 500 ETF, di mana beli VO sama dengan kalian membeli 500 perusahaan terbesar di Amerika sekaligus. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, semuanya ada di S&P 500 yang dari awal kita bahas barusan. Yang sebenarnya ini pilihan paling default sih kalau kalian baru mulai dan bingung mau beli saham apa, maka mulailah dari ETF satu ini, yaitu S&P 500. Untuk kinerjanya sendiri barusan sudah kita bahas ya, 10 tahun terakhir dengan CAGR 13%. Bahkan Warren Buffett sendiri pun bilang 90% warisan untuk istrinya dia taruh di S&P 500 ETF, yang baik lagi itu statement dari orang yang stock picker paling legendaris di dunia. Yang berarti itu karena dia paham 13% per tahun jauh lebih baik dibandingkan instrumen apapun yang barusan pun saya katakan deposito, obligasi, itu semuanya rata-rata di bawah 7%, ini di atas 10%, dan itu sudah sangat baik sekali. Lanjut, yang kedua adalah QQQ. Ini adalah Invesco Nasdaq 100 ETF. Isinya 100 perusahaan terbesar di Nasdaq yang kebanyakan memang perusahaan teknologi. Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Google. Yang kalau kalian percaya teknologi masih punya growth ke depan, maka QQQ ini lebih agresif dibandingkan barusan VOO yang ada 500 perusahaan. Dan juga untuk QQQ atau Nasdaq ini barusan kita sudah bahas juga di awal kan, kalau returnnya mencapai 400% dalam 10 tahun terakhir dengan CAGR 17%. Tetapi baik lagi ya, untuk hal seperti ini volatilitas lebih besar, maka high return pasti akan memiliki high risk juga. Dan yang ketiga adalah VTE atau mungkin ini Vanguard Total Stock Market ETF, lebih luas lah dari VO. Total perusahaan US sekitaran 4.000 saham. Kalau kalian mau exposure pasar US paling lengkap, ini adalah opsi yang paling baik. Ibaratnya untuk VTE ini kita invest ke indeks IHSG yang memiliki
900 lebih emiten saham di dalamnya. Dan buat kalian yang muslim, ini juga nih yang sering banget ditanya, bisa nggak sih untuk kita yang muslim invest di ETF terutama yang syariah? Dan jawabannya pun sangat bisa sekali. Terdapat ETF saham syariah seperti HLAL atau SPOS, ada juga SPSK yang mungkin untuk hal ini bisa kalian cari sendiri karena sangat banyak juga. Ya baik lagi, ETF ini sudah lewat screening syariah dan punya komposisi yang sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada. Plus juga nih di app broker seperti GoTrade terdapat filter saham syariah langsung. Jadi kalau kalian nggak mau ETF dan mau pilih saham individual yang halal, kalian tinggal filter saja dan pilih kategori untuk saham syariah, di mana Apple, Nvidia, Microsoft sebenarnya mereka ini semua masuk ke daftar saham syariah internasional. Atau kalian bisa tanya AI aja lah, sekarang sudah sangat mudah kan untuk bertanya hal seperti ini karena AI pun sudah cukup update untuk memberikan list-listnya kepada kita. Maka bagi kalian yang mau mulai diversifikasi ke saham US, saya pribadi sudah menggunakan aplikasi GoTrade dari awal dia masuk ke Indonesia ketika pandemi 2021 lalu. Dan sejak saat itu saya sangat suka sekali dengan UI-nya atau user interface, dan mereka juga bahkan membagikan dividen untuk saham-saham yang ada di dalamnya. Dimana ini juga tadi nih bisa menjadi filter berdasarkan kategori yang ingin kalian pilih sendiri seperti syariah yang bisa kalian lihat di gambar. Dan bagi kalian yang memulai bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Ya itu membantu saya menggunakan link yang ada di bawah karena kita akan win-win solution. Saya mendapatkan sesuatu, kalian juga akan mendapatkan bonus sahamnya. Nah sekarang nih bagian yang saya rasa paling penting juga karena saya sendiri saat ini tidak lagi memakai ETF dan saya lebih cocok memilih saham langsung, maka di sini saya akan memberikan panduan yang lebih jujur. ETF itu sangat cocok sekali buat kalian para investor kalau pertama kalian kerja kantoran atau punya bisnis sendiri yang cukup sibuk lah. Intinya kalian tidak punya waktu untuk bisa analisis satuan dari saham yang ada, atau mungkin kalian baru mulai investasi, masih bingung baca laporan keuangan bagaimana dan butuh hasil yang konsisten dulu sambil belajar, maka bisa memulainya dengan masuk ke ETF ini. Sebenarnya alasan ini pula nih yang biasa saya kasih bagi pemula yang mau masuk ke saham, dan biasanya saya sarankan pilih reksadana terlebih dahulu karena ia itu lebih mudah untuk pemula masuk ke dalamnya ini. Lalu untuk stock picking cocok nih buat kalian kalau pertama kalian sudah bisa baca laporan keuangan dasar atau setidaknya kalian mau belajar. Kedua, kalian bisa alokasi waktu kalian secara serius untuk menganalisis saham per sahamnya. Dan kalau kalian juga mau target return di atas pasar dan siap dengan trade off-nya, yaitu lebih banyak effort dan kemungkinan underperform pasar di tahun-tahun tertentu, yang balik lagi saya akan bilang ya, salah satu lebih superior dibanding yang lain antara stock picking atau bahkan ke ETF karena masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri, yang bahkan Buffett pun berkatakan kalau dia 90% aset istrinya dimasukkan ke ETF saja, yang berarti Buffett sendiri sangat percaya dengan ETF ini. Saya pribadi sekarang stock picking karena memang ya mungkin pemahaman saya dan pengalaman saya lebih suka memilih saham sendiri secara langsung, membaca laporan keuangan yang bikin penasaran, yang dapat lihat juga ya kinerja GH portfolio untuk saham US di atas ETF karena lagi-lagi saya paham stock picking. Dan buat yang nggak paham, hati-hati nih, ntar malah jadi lebih buruk dibandingkan pasar karena untuk GH portfolio sendiri di tahun awalnya kita kalah dari Nasdaq di 52% dan saya cuma 43%, tapi ya rata-rata dalam hitungan 3 tahun memang masih di atas, yaitu dengan CAGR 35%. Maka kalau saya kembali menjadi pemula dengan kondisi rupiah seperti sekarang yang terus meningkat dan IHSG yang juga flat-flat saja, sudah dipastikan saya akan mulai dari ETF saham US untuk memulai investasi. Dan sembari jalan saya belajar stock picking juga ya, sambil porto nantinya ikut bertumbuh juga pelan-pelan. Saya belajar cara membaca saham masing-masing agar potensinya lebih meningkat lagi. Maka recap singkat sedikit, selisih CAGR S&P 500 versus IHSG itu sangat-sangat nyata sekali, sekitar 3 sampai 5 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Bonus kurs pun sangat nyata sekali, double win nih dari saham plus kurs yang rupiah sudah naik ke angka seperti sekarang. Dan juga nih ETF top yang wajib kalian kenal ada VOO, QQQ, VTI plus opsi untuk syariah yang barusan dicontohkan juga. Jadi baik lagi untuk kalian yang mau mulai diversifikasi saham US lewat ETF, karena saya pakai GoTrade yang sudah lama, maka saya juga akan merekomendasikan kalian juga untuk menggunakan saham GoTrade dengan klik link yang ada di deskripsi. Atau mungkin kalau kalian setelah nonton ini malah feel-nya, wah saya mau coba stock picking yang biasa GH portfolio pakai, gimana sih cara untuk analisisnya? Saya juga terdapat watchlist saham yang memang untuk hal ini mayoritasnya banyak saham-saham Indonesia karena totalnya mencapai 30 lebih saham. Tapi di watchlist saham saya juga terdapat beberapa saham US yang bisa dijadikan patokan untuk mulai dan masuk invest ke saham US juga. Atau kalau kalian mau belajar analisis sendiri, itu pun pernah saya bahas di ebook profil saya yang bisa kalian juga cek linknya di deskripsi video langsung. Baik lagi, pilihannya bukanlah ETF versus stock picking. Pilihannya adalah ngerti diri sendiri dulu mana yang paling cocok untuk kita dan pilih dulu salah satu untuk memulai. Tapi jika kalian sudah paham dua-duanya atau sudah cukup berpengalaman, kalian bisa membagikan atau mengalokasikan dana misalkan 20% di saham biasa dan 80% di
ETF itu pun bebas, lagi-lagi semuanya terserah masing-masing investor. Dan kalau ada pertanyaan terkait saham US bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.